Kembali kami Tuhan bersyukur buat kebaikan yang sudah kami terima dari Engkau, sehingga kami merasakan sukacita yang daripada Engkau pada saat ini. Kami memuji nama-Mu dan kami juga sungguh berterima kasih buat Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menjaga, melawat dan memberkati setiap jalan kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajari kami, buka hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti, boleh memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada minggu ini tertulis dalam Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang besar dan terkemuka adalah impian banyak orang. Yang pasti berbagai cara akan dilakukan seseorang supaya ia menjadi orang besar. Bahkan dia tidak peduli apakah yang dilakukan itu tidak seperti kehendak Tuhan atau hal lain. Dan salah satu cara melakukannya dia mengoleksi harta sebanyak-banyaknya, uang dan lain sebagainya. Bahkan menurut pribadinya bahwa ketika dia memiliki uang, ketika dia memiliki harta yang berlimpah, maka dunia ini bisa dia kendalikan. Dari dulu hingga sekarang, amang-inang, yang namanya jabatan, yang namanya kedudukan, yang namanya kekuasaan, sehingga pada saat zaman 4.0
pasti yaitu terus dikejar orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi berlomba-lomba menjadi yang terdepan. Kita melihat situasi saat ini. Hati-hati dengan orang yang mengejar kekuasaan. Karena apa? Karena orang-orang seperti itu tidak akan pernah menjadi seorang pelayan. Karena orang-orang yang memiliki ambisi tidak akan pernah untuk menjadi seorang hamba. Dia hanya memikirkan bagaimanakah untuk mengejar kekuasaan, mengejar kedudukan, mengejar kemuliaan. Nafsu kekuasaan lebih di dalam dirinya, sehingga tidak ada terlihat orang seperti ini akan menjadi pelayan dan hamba. Yang pasti ia bukan bertujuan melayani, tetapi melainkan menindas orang-orang yang dianggap lemah, menindas orang-orang yang dianggap tidak selevel, tidak setara dengan dia. Bukan menjadi hamba, melainkan menjadi tuan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian hal yang kita lihat dalam nat ini. Murid-murid Yesus mengikut Yesus, ada hal yang mereka ambil, bukan karena ketulusan, bukan karena untuk seperti meneladani Yesus, tapi mereka berpikir ketika mereka mengikut Yesus ada pengakuan dan kemuliaan kelak ada bagi mereka, kekuasaan kelak ada milik mereka. Sehingga sebenarnya Yesus sedang mempersiapkan dirinya pada situasi ini, khotbah sebelum dan sesudah kita melihat dirinya memasuki masa penderitaan. Tetapi Yakobus dan Yohanes sibuk dengan mementingkan kepentingannya sendiri, yaitu mereka ingin kedudukan dan kehormatan serta duduk bahkan di kanan dan di kiri, yaitu dalam kemuliaan Yesus. Jelas di sini Yesus menegaskan di pasal 35 ayat 37. Ia mengatakan, kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, aku tidak berhak untuk memberikan itu. Tetapi ada syarat jika kita ingin mendapat kemuliaan. Itu yang pertama. Ketika kamu meminum cawan, kata Yesus kepada murid yang dua, sanggupkah engkau? Cawan, meminum cawan berarti menerima salib, memikul salib. Yang kedua, ketika kamu menerima baptisan berarti kamu harus taat dan setia melakukan kehendak Allah dengan kerendahan hati. Lalu ketika murid-murid yang lain mendengar, mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes. Alasan mereka marah bukan untuk menyadarkan keinginan yang diminta oleh kedua murid Yesus, melainkan mereka juga memiliki keinginan yang sama menjadi orang yang berkuasa di antara rekan-rekan yang lain. Ini yang mau diingatkan Yesus kepada semua murid-muridnya. Mengingatkan bahwa mereka sangat berbeda dengan orang yang di luar sana. Mereka berbeda dari orang-orang sekeliling mereka. Karena apa? Mereka adalah pelayan. Mereka adalah hamba. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita melihat keadaan dunia ini.
ketika dia menjadi seorang pemimpin, ketika dia memiliki kekuasaan, apa yang terjadi? Kalau dia bilang A, harus dia lakukan. Kalau tidak, dipecat. Ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh bawahannya, apa yang terjadi? Arogan. Dia hanya memerintah. Dia hanya memanfaatkan kekuasaannya, kedudukannya, kepemimpinan dia hanya untuk menjadi yang berkuasa. Padahal jelas Yesus mengatakan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekalipun saudara seorang yang punya pendidikan tinggi, sekalipun saudara memiliki jabatan yang tinggi, kekuasaan, uang yang banyak, harta yang melimpah, tetapi saudara tidak berhak untuk menjadikan sekelilingmu menjadi orang-orang yang tidak berharga. Saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah khotbah minggu yang lalu bahwa kita setara dengan kita semua ini setara di hadapan Tuhan. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, sama di hadapan Tuhan. Artinya yang mau dikatakan firman ini, jangan sesekali untuk dilayani, tetapi melayanilah seperti teladan yang diteladankan oleh Yesus. Lihatlah, baik pemerintahan, baik pelayan sendiri. Saat ini ada banyak orang yang hanya ingin dilayani, bukan lagi melayani. Kekuasaan di tengah gereja, kedudukan di tengah gereja dimanfaatkan oleh banyak orang menjadi hal yang tidak baik. Menjadi hanya memerintah, tidak melayani lagi. Tidak seperti yang dilakukan oleh Yesus terhadap murid-muridnya, membasuh kakinya dan lain sebagainya. Apa yang mau diingatkan firman Tuhan hari ini, Amang-inang? Pelayanan Kristiani bukan dimotivasi, bukan didorong karena keinginan untuk berbuat baik saja, melainkan kita terdorong, ingat, untuk mengungkapkan rasa syukur kita terhadap apa yang Tuhan berikan. Ingat juga bahwa kita lebih dulu mengalami dan menerima kebaikan dan mendapat bagian daripada pelayanan Kristus. Dalam Yohanes 13 ayat 14-15 mengatakan bahwa kita memiliki kewajiban untuk melayani. Ketika kita tidak melakukan kewajiban itu, berarti kita bukan orang-orang yang setia, bukan orang-orang yang menaati Kristus. Pekerjaan, jabatan yang tinggi, pengaruh yang tinggi, tidak ada yang salah, Amang-inang. Kalau semua tujuannya untuk melayani, apa yang menjadi salah ketika pengaruh, jabatan yang tinggi, kekuasaan, uang yang melimpah adalah ketika kita menjadi orang yang suka untuk menjadi penindas. Ketika kita menjadi bahwa kekuasaan, uang dan lain sebagainya itu gabe lomo-lomo tatu jolma. Tidak. Tuhan mau bilang dan Tuhan mau katakan lewat firman-Nya, apapun yang kamu miliki, melayanilah dengan kerendahan hati. Talenta apapun yang kamu punya, jangan menjadikan itu menjadi kesombongan. Jabatan apapun yang kamu punya, jangan menjadikan itu menjadi kekuasaan, tetapi jadikanlah itu menjadi berkat bagi sekelilingmu. Layanilah saudara-saudaramu. Oleh karena itu, Amang-inang, intinya adalah kalau kita mau menjadi seorang yang besar, kita harus menjadi pelayan. Dan jikalau kita mau menjadi orang yang terkemuka, maka kita harus menjadi hamba.
Bila mau meneladani kehidupan Yesus, datanglah untuk melayani dan bukan dilayani. Datanglah dengan kerendahan hati, lebih daripada yang kita inginkan. Kita akan diberikan olehnya dan kemuliaan Tuhan akan terjadi atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami untuk menjadi orang yang benar-benar sungguh melayani Engkau dengan kerendahan hati. Mengingatkan kami bahwa kami berbeda daripada orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Oleh karena itu Tuhan, jadikanlah kami menjadi alat-Mu untuk benar-benar Engkau pakai ketika kami memiliki jabatan kuasa kelimpahan untuk menjadi seperti yang Engkau inginkan, menjadi garam dan terang di tengah keberadaan dunia saat ini. Janganlah kami Tuhan menjadi lupa akan berkat yang Engkau curahkan atas hidup kami. Janganlah kami hendaknya lupa atas kasih yang Engkau limpahkan sehingga kami boleh berada pada saat ini. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu HKBP Ujung Menteng. Berikan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Di situasi pandemik saat ini, ada banyak Tuhan kerinduan-kerinduan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya bahwa janji-Mu indah pada waktunya, bahwa apa yang kami minta di dalam doa Engkau akan menepati sesuai dengan apa hal yang kami perlukan di dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Sembuhkan jemaat-Mu dari sakit penyakit, apapun yang menimpa tubuh mereka, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, agar benar-benar mereka menyatakan kuasa-Mu di tengah kehidupan, mengiaminkan apa yang Engkau berikan, dan mengiaminkan setiap apa yang diterima untuk menjadi saksi di tengah kehidupan saat ini. Engkau memberkati Tuhan pelayan-pelayan di tengah dunia ini. Engkau jadikan kami Tuhan menjadi teladan di tengah pelayanan kami di gereja maupun dimanapun kami berada. Biarlah kami meneladani Engkau yang tetap setia memikul salib-Mu, setia melayani dan bukan untuk dilayani. Karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin.